Halo sahabat tani dan pecinta alam. Selamat datang kembali di saluran kami. Pernahkah Anda merasa hasil panen tidak maksimal, atau tanah di kebun Anda terasa keras dan sakit? Selama puluhan tahun, kita terlalu bergantung pada pupuk kimia. Dampaknya, tanah kita jadi kelelahan, miskin hara, dan yang paling parah, mikroorganisme baiknya hilang. Tapi tenang, ada solusi yang sangat sederhana, murah, dan 100% alami, berasal dari kearifan lokal kita. Inilah MOL, mikroorganisme lokal. MOL adalah cairan ajaib yang penuh kehidupan. Isinya adalah kumpulan bakteri, jamur, dan ragi baik yang kita ternakan dari limbah sekitar. Hari ini, kita akan bongkar tuntas, apa manfaat dahsyat MOL untuk tanah, dan bagaimana cara membuatnya sendiri di rumah. Mari kita lihat secara mendalam, apa saja yang dilakukan jutaan mikroba ini di dalam tanah Anda. Pertama, MOL adalah mesin daur ulang alami. Mikroba di dalamnya berfungsi sebagai dekomposer utama. Mereka mengubah sisa-sisa tanaman, jerami, atau limbah dapur yang kompleks menjadi humus dan nutrisi sederhana yang siap santap oleh akar. Proses ini juga yang membuat tanah jadi gembur dan remah. Kedua, pabrik nutrisi bertenaga super. MOL mengandung bakteri penambat nitrogen, seperti Azotobacter, yang menangkap N dari udara dan menyediakannya untuk tanaman. Selain itu, ada juga bakteri pelarut fosfat yang melepaskan ikatan P dan mineral lain dari tanah, mengubahnya menjadi bentuk yang bisa diserap tanaman. Ini artinya, mengurangi drastis kebutuhan Anda pada pupuk kimia. Ketiga, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Mikroba membantu membentuk agregat tanah, seperti gumpalan kecil yang membuat tanah berongga. Tanah jadi lebih berpori, lebih mudah menyerap air, dan menyimpan oksigen. Selain itu, MOL membantu menstabilkan pH tanah ke kondisi optimal, memastikan penyerapan hara berjalan sempurna. Keempat, pembangkit imunitas dan perangsang tumbuh. Mikroorganisme baik dalam MOL bisa bersifat antagonis, alias melawan jamur dan bakteri jahat penyebab penyakit tanaman. Mereka juga memproduksi zat pengatur tumbuh, ZPT, alami seperti auksin dan giberelin, yang membuat akar panjang, batang kuat, dan buah lebat. Jadi, apa kelebihan nyata jika tanah Anda kaya akan organisme lokal ini? 1. Tanah lebih tahan banting. Tanah yang sehat, kaya mikroba, dan tinggi bahan organik mampu menyimpan air lebih banyak dan lebih lama. Tanaman Anda akan lebih kuat menghadapi musim kemarau dan kekeringan. 2. Kualitas dan kuantitas panen meningkat. Nutrisi yang diberikan secara bertahap dan alami oleh mikroba akan menghasilkan buah yang lebih berat, rasa yang lebih enak, dan kandungan gizi yang lebih tinggi. Ini adalah investasi jangka panjang. 3. Pertanian yang mandiri dan ramah lingkungan. Dengan MOL, kita mengurangi ketergantungan pada produk pabrik. Kita membangun pertanian yang berkelanjutan, meminimalisir residu kimia berbahaya, dan bahkan membantu tanah menyimpan karbon dari atmosfer. Sekarang, mari kita beralih ke bagian paling praktis, membuat MOL sendiri. Ini sangat mudah. Ada 3 kunci utama yang harus Anda siapkan: sumber mikroba, sumber karbohidrat, dan sumber glukosa. Kita akan coba resep MOL bonggol pisang, yang ampuh merangsang pertumbuhan. Visual bahan-bahan: bonggol pisang, air cucian beras, gula merah. Bahan-bahan utama: 1 kg bonggol pisang, 5 liter air cucian beras, dan 1/2 kg gula merah atau tetes tebu. Langkah 1, persiapan biang. Cincang atau blender bonggol pisang hingga halus. Langkah 2, pelarutan gula. Larutkan gula merah ke dalam sebagian air cucian beras. Langkah 3, pencampuran. Masukkan semua bahan ke dalam jerigen atau wadah fermentasi yang tertutup rapat. Langkah 4, proses fermentasi anaerob. Ini bagian krusial. Tutup rapat wadah Anda. Jika memungkinkan, pasang air lock, selang yang ujungnya masuk ke botol air, untuk membuang gas. Jika tidak, buka tutupnya sebentar setiap pagi. Langkah 5, panen. Biarkan berfermentasi selama 7-15 hari di tempat yang teduh.
Indikator keberhasilan, tercium bau asam segar seperti tapai atau cuka, bukan bau busuk. Saring cairan MOL yang sudah jadi. Ingat, MOL ini konsentrat, jadi wajib diencerkan. Untuk pupuk cair ke tanah, encerkan dengan perbandingan 1 bagian MOL dan Oktober 15 bagian air. Untuk mempercepat pengomposan, gunakan perbandingan 1:5. Siramkan secara rutin, dan lihatlah keajaibannya. Sahabat tani, inilah rahasia pertanian organik yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan MOL, kita tidak hanya menyuburkan tanaman, tapi juga menghidupkan kembali tanah kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips pertanian organik. Tulis di kolom komentar, MOL apa yang paling sering Anda buat? Mari kita mulai revolusi hijau dari kebun kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.